Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah. La haula wa la quwwata illa billah. Kaum muslimin, para pendengar di mana saja berada. Sebuah riwayat menuturkan ketika seorang hamba sedang menghadapi sakaratul maut, lidahnya dibelenggu dan 4 malaikat akan mendatanginya. Malaikat yang pertama berkata, Assalamualaikum. Aku adalah malaikat yang bertugas mengurus rezekimu. Aku telah mencari rezekimu di seluruh bumi, dari timur sampai barat. Tetapi aku sudah tidak lagi menemukan sesuatu pun. Kemudian malaikat yang kedua menghampirinya seraya berkata, Assalamualaikum. Aku adalah malaikat yang bertugas mengurus air dan kebutuhan minummu. Aku telah mencarinya di bumi bagian timur dan barat, tetapi aku sudah tidak lagi bisa menemukan air untuk minumanmu. Saat kematian semakin dekat, malaikat yang ketiga mendekatinya dan berkata, Assalamualaikum. Aku adalah malaikat yang bertugas mengurus oksigen untuk kebutuhan nafasmu. Aku telah mencarinya di bumi bagian timur dan barat, tetapi aku sudah tidak lagi bisa menemukan sedikit pun oksigen untuk kebutuhan nafasmu. Berikutnya malaikat yang keempat pun mendekatinya. Ia berkata, Assalamualaikum. Aku adalah malaikat yang bertugas mengurus ajalmu. Aku sudah mencari waktu untukmu di bumi bagian timur dan barat, tetapi aku tidak bisa mendapatkan satu kesempatan pun untukmu terus hidup. Setelah keempat malaikat tadi menunaikan tugasnya, datanglah malaikat kiraman katibin, malaikat pencatat amal dari sebelah kanan dan kiri si hamba. Kemudian malaikat yang berada di sebelah kanan berkata, Assalamualaikum. Aku adalah malaikat yang bertugas mencatat amal-amal kebaikanmu. Setelah berkata demikian, ia mengeluarkan lembaran putih dan memperhatikan kepada hamba tersebut. Setelah berkata demikian, ia mengeluarkan lembaran putih dan memperlihatkan kepada hamba tersebut. Seraya berkata, lihatlah catatan amalmu ini. Ketika melihat catatan itu, si hamba pun bersuka cita dan riang gembira. Kemudian malaikat yang berada di sisi kiri berkata kepadanya, Assalamualaikum. Aku adalah malaikat yang bertugas mencatat amal-amal kejelekanmu. Setelah berkata demikian, ia mengeluarkan sebuah lembaran hitam dan memperlihatkannya kepada hamba tersebut. Seraya berkata, lihatlah catatan amal kejelekanmu ini. Ketika melihat catatan itu, tubuh si hamba pun bercucuran keringat. Lalu ia menengok ke kanan dan ke kiri, karena takut membaca lembaran catatan amalnya sendiri. Setelah itu malaikat pencatat amal buruk itu melemparkan catatan amal jelek itu ke atas bantal si hamba, seraya beranjak pergi meninggalkannya. Beberapa saat kemudian malaikat maut datang bersama malaikat rahmat dan malaikat azab di sebelah kanan dan kirinya. Kemudian malaikat maut menunaikan tugasnya. Di antara manusia ada yang diambil nyawanya dengan ditarik secara keras. Ada yang dicabut dengan kasar. Dan ada pula yang diambil secara lemah lembut. Ketika nyawa sudah sampai di kerongkongan, malaikat maut akan mengambil nyawa orang tersebut. Jika orang itu termasuk golongan orang-orang yang beruntung, maka malaikat maut akan memanggil malaikat rahmat. Sebaliknya, jika orang tersebut termasuk golongan orang-orang yang celaka, maka malaikat maut akan memanggil malaikat azab. Setelah mengambil nyawa seseorang, para malaikat akan membawa nyawa tersebut naik ke hadrat Tuhan semesta alam. Apabila orang itu termasuk golongan orang-orang yang akan mendapatkan kebahagiaan, Allah SWT akan berkata kepada malaikat maut, kembalilah
Kembalikan ruh itu ke badannya agar ia melihat apa yang terjadi dengan jasadnya. Lalu para malaikat pun turun membawa ruh itu ke bumi. Kemudian mereka meletakkan ruh itu di tengah-tengah rumahnya. Sehingga ia pun bisa melihat siapa saja yang bersedih. Dan siapa yang tidak bersedih sedikit pun atas kematiannya. Meski bisa melihat, tapi ia tidak bisa berbicara dengan mereka. Setelah jenazah diantarkan atau dimasukkan ke kuburnya, Allah memerintahkan agar ruh jenazah itu kembali ke jasadnya sebagaimana halnya ketika ia hidup di dunia. Terkait hal itu ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Sebagian berpendapat bahwa ruh itu dikembalikan ke dalam jasadnya seperti sedia kala, sebagaimana ketika ia masih hidup di dunia. Kemudian jasad yang telah dikembalikan ruhnya itu duduk dan ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Sebagian yang lain berpendapat bahwa yang ditanya itu hanya ruhnya saja, bukan ruh yang telah dikembalikan ke dalam jasadnya. Namun ada pula yang berpendapat bahwa ruh tersebut dikembalikan ke jasad, tapi hanya sampai ke dada. Dan ada pula yang berpendapat bahwa ketika ditanya oleh malaikat, ruh tersebut berada di antara jasad dan kain kafannya. Meskipun ada perbedaan pendapat, yang perlu kita ingat di sini bahwa ada banyak atsar dan hadis yang sahih yang meriwayatkan tentang adanya pertanyaan dan siksa kubur. Dengan demikian sudah seyogyanya kita tetap meyakini akan adanya pertanyaan dan siksa kubur, dan tidak perlu sibuk memikirkan bagaimana siksaan itu terjadi atau dilaksanakan. Al-Faqih Abu Lais menerangkan, jika ingin selamat dari siksa kubur, seseorang harus senantiasa menjalankan 4 perkara dan menjauhi 4 perkara. 4 perkara yang harus dijalankan adalah memelihara sholat, sedekah, membaca Al-Quran, dan membaca tasbih. Yang keempat perkara ini akan menerangi dan melapangkan kuburnya. Sedangkan 4 perkara yang harus selalu dijauhi adalah berdusta, berkhianat, mengadu domba, dan kencing yang mengenai badan. Baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, sucikanlah diri kalian dari air kencing, karena sesungguhnya kebanyakan siksa kubur berasal dari air kencing. Sebuah sumber menjelaskan setelah jenazah berada di dalam kuburnya, 2 malaikat yang berwajah seram akan mendatanginya dengan cara merobek bumi dengan kukunya. Mereka berdua adalah malaikat Munkar dan Nakir. Lalu keduanya mendudukkan si jenazah dan bertanya kepadanya, siapa Tuhanmu, siapa Nabimu, dan seterusnya sampai akhir pertanyaan. Jika si mayit termasuk golongan orang-orang yang akan mendapatkan bahagiaan, ia pasti akan menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Allah Tuhanku, Muhammad Nabiku, dan Islam agamaku. Jika ia menjawab seperti itu, maka kedua malaikat itu akan berkata kepadanya, baiklah, sekarang tidurlah kamu sebagaimana tidurnya seorang pengantin baru. Kemudian kedua malaikat itu membuat sebuah lubang di dekat kepala si mayit agar ia bisa melihat rumah dan kamarnya yang telah disiapkan di surga. Dengan demikian tugas keduanya pun selesai. Kemudian mereka naik ke langit seraya membawa rumah mayit tersebut untuk ditempatkan di salah satu pelita-pelita yang tergantung di aras. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, baginda Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa Allah berfirman, aku tidak akan mengeluarkan dari dunia seorang hamba dari hamba-hambaku yang hendak aku ampuni dosa-dosanya, kecuali aku akan terlebih dahulu mengurangi dosa-dosanya dengan cara menimpakan suatu penyakit di badannya, mempersempit sumber penghidupannya, atau menurunkan suatu musibah yang membuat hatinya
bersedih jika dengan salah satu dari semua itu masih ada kesalahan-kesalahannya yang tersisa dan belum terhapus, aku akan mempersulit kematiannya hingga ia berjumpa denganku dalam keadaan tanpa membawa dosa sedikit pun. Demi kemuliaanku dan demi keagunganku, niscaya aku tidak akan mengeluarkan dari dunia seorang hamba dari hamba-hambaku yang tidak akan aku ampuni dosa-dosanya. Kecuali aku akan terlebih dahulu membalas setiap kebaikan yang diperbuatnya dengan cara memberinya kesehatan, membuatnya selalu gembira, dan melapangkan semua jalan rezekinya. Adapun jika dengan hal itu masih ada kebaikan-kebaikannya yang belum terbalas, niscaya aku akan memudahkan kematiannya hingga ia berjumpa denganku dalam keadaan tanpa membawa kebaikan sedikit pun. Abu Aswad berkata, kami sedang bersama Aisyah. Tiba-tiba ada sebuah kemah besar runtuh menimpa seseorang. Beberapa yang melihat kejadian itu menertawakan orang tersebut. Aisyah pun berkata, aku mendengar bagaimana Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, tidak ada seorang mukmin pun yang tertusuk duri, kecuali dengan bencana itu akan tercatat untuknya satu pahala dan terhapus darinya satu dosa. Dengan kata lain, tidak ada kebaikan di dalam tubuh yang tidak pernah tertimpa penyakit, dan tidak ada kebaikan yang pada harta yang tidak pernah tertimpa berbagai musibah. Dalam sebuah riwayat disebutkan ketika seorang mukmin akan meninggal dunia menuju alam akhirat, beberapa malaikat akan turun dari langit mendatanginya dengan wajah putih bersinar laksana matahari. Mereka datang dengan membawakan kafan dan balsam dari surga. Kemudian mereka mendekati si mukmin itu. Tak lama kemudian malaikat maut datang dan duduk di dekat kepalanya seraya berkata, wahai jiwa yang tenang, keluarlah dan kembalilah kepada Tuhanmu dengan segala pengampunan dan keridhaannya. Baginda Nabi Muhammad SAW menerangkan, ruh tersebut keluar dengan cara mengalir dari badannya seperti setetes air yang mengalir dari kantong air. Sesampainya di luar, ruh tersebut diambil para malaikat dan diletakkan di atas suatu wadah yang mereka pegang. Kemudian mereka membungkus wadah itu dengan lembaran-lembaran kain kafan. Dari bungkusan itu semerbak bau wangi menyebar seperti bau minyak misik. Setelah itu para malaikat membawa bungkusan tersebut ke langit. Dan tak ada satupun malaikat yang mereka lewati kecuali bertanya, bau apakah yang sangat harum ini? Sambil menyebut-nyebut nama panggilan si mukmin tersebut ketika masih di dunia dahulu. Para malaikat yang membawa bungkusan itu menjawab, ini adalah bau harum ruh si fulan. Sesampainya di depan langit, semua pintu langit dibuka untuk menyambut rombongan malaikat pembawa ruh si mukmin itu. Dari setiap langit ada seorang malaikat yang bergabung ikut mengantarkan ruh si mukmin itu hingga sampai ke langit ketujuh. Ketika rombongan sudah sampai di langit ketujuh, terdengarlah sebuah suara dari hadirat Allah berseru, tulislah semua amal perbuatannya di Iliyin, yakni tempat orang-orang yang baik. Kemudian para malaikat itu mengembalikan ruh si mukmin tersebut ke bumi, karena sesungguhnya ia diciptakan dari tanah bumi, sebagaimana telah dijelaskan Allah dalam firman-Nya. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari bumi, dari tanah itulah kami menjadikan kamu, dan kepadanya kami akan mengembalikan kamu, dan daripadanya kami akan mengeluarkan kamu pada kali yang lain. Quran Surat Toha ayat 55. Baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, kemudian para malaikat itu mengembalikan ruh si mukmin ke jasadnya. Lalu akan datang padanya dua malaikat yang sangat menakutkan. Keduanya akan mendudukkannya dan bertanya, siapa Tuhanmu? Dan seterusnya sampai akhir pertanyaan. Setelah itu kedua malaikat tersebut melanjutkan pertanyaannya sebagaimana berikut.
menurutmu siapakah orang yang diutus kepadamu dan bernama Muhammad itu? Si mukmin menjawab, dia adalah utusan Allah dan Allah telah menurunkan Al-Quran kepadanya. Aku beriman kepadanya dan aku membenarkannya. Bersamaan dengan jawaban si mukmin itu, dari langit terdengar sebuah suara berseru, hambaku itu telah berkata benar. Sebagai balasan, bentangkan untuknya sebuah kasur dari surga. Kenakan padanya pakaian dari surga. Dan bukalah untuknya salah satu pintu surga. Baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, kemudian angin dan semerbak harum bau surga pun sampai ke tempat si mukmin itu. Dan kuburnya dilapangkan sejauh mata memandang. Setelah itu akan datang kepada si mukmin itu seorang lelaki berwajah rupawan dan sangat harum pakaiannya. Lelaki itu berkata kepadanya, bergembiralah dengan sesuka hatimu. Inilah harimu yang pernah dijanjikan kepadamu dahulu. Si mukmin pun bertanya kepada lelaki itu, siapakah engkau ini? Semoga Allah melimpahkan rahmat padamu, karena sesungguhnya di dunia dulu aku belum pernah melihat orang setampan dirimu. Lelaki itu menjawab, aku adalah amal-amal solehmu. Mendengar jawaban itu si mukmin pun berkata, ya Tuhan, gelarlah hari kiamat agar aku bisa kembali ke tengah-tengah keluargaku. Baginda Nabi SAW bersabda, adapun kalau orang yang mati itu dari golongan orang-orang yang celaka, ketika ajalnya tiba akan turun kepadanya beberapa malaikat dari langit dengan berwajah menyeramkan. Kemudian mereka akan duduk agak jauh dari orang tersebut. Beberapa saat kemudian malaikat maut pun datang dan mendekat ke kepalanya seraya berkata, wahai jiwa yang kotor, keluarlah untuk menerima kemurkaan Allah. Maka berpisahlah ruh orang itu dengan jasadnya, dan ruh tersebut dicabut dari jasadnya seperti sepotong besi pembakar daging ketika dicabut dari kulit domba yang basah. Kemudian setelah keluar dari jasadnya, ruh itu dilaknat oleh segala sesuatu yang dijumpai olehnya di antara langit dan bumi. Bahkan laknat itu terdengar oleh semua makhluk, kecuali jin dan manusia. Para malaikat membawa ruh tersebut naik ke langit dunia. Namun ketika rombongan malaikat yang membawa ruh tersebut sudah sampai di depan langit, serta merta pintu langit ditutup, lalu terdengarlah sebuah suara menyeru dari hadirat Allah, Zat yang Maha Penyayang. Seruan gaib itu berkata, kembalikan ruh itu ke tempat tidurnya. Para malaikat pun mengembalikan ruh itu ke kuburnya. Tak lama kemudian malaikat Munkar dan Nakir mendatangi orang tersebut dengan rupa yang sangat menakutkan. Suara yang menggelegar laksana petir dan tatapan matanya yang tajamnya seperti kilat yang menyambar. Keduanya datang ke kubur dengan merobek bumi dengan kuku-kuku keduanya yang sangat tajam. Lalu mereka berdua menundukkan orang itu dan bertanya kepadanya, siapa Tuhanmu? Orang itu menjawab, aku tidak tahu. Bersamaan dengan jawaban itu terdengar seruan di dalam kubur itu berkata, pukullah dia, wahai dua malaikat. Lantas kedua malaikat itu pun memukul orang tersebut dengan gada yang terbuat dari besi. Yang karena sangat besar dan beratnya, bila seluruh makhluk berkumpul untuk memindahkannya, tetap tidak akan mampu. Pukulan tersebut menyebabkan kuburnya menyalakan api, tubuhnya hancur lebur, dan tulang-tulangnya remuk redam. Setelah itu orang tersebut didatangi oleh seorang lelaki yang sangat buruk wajahnya dan sangat berbau busuk. Lelaki itu berkata, semoga Allah menyiksamu. Demi Allah engkau dahulu tidak pernah beramal soleh. Bahkan engkau dahulu senantiasa menunda-nunda ketaatan dan sangat rajin melakukan kemaksiatan. Mendengar itu orang tersebut bertanya, siapakah engkau ini? Aku belum pernah melihat orang seburuk kamu di dunia dahulu. Lelaki itu menjawab, aku adalah amal-amal keburukanmu.
Kemudian akan dibuat sebuah pintu di kuburnya yang terbuka lebar mengarah ke neraka. Hingga ia bisa melihat tempatnya yang telah disiapkan di dalam neraka. Dan dia akan terus mengalami siksaan itu sampai datangnya hari kiamat kelak. Ada yang mengatakan bahwa seorang mukmin akan disiksa di dalam kuburnya selama 7 hari. Dan orang kafir akan disiksa selama 40 hari. Terkait hal itu, baginda Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, barang siapa meninggal dunia pada hari Jumat, maka Allah akan mengamankannya dari siksa kubur. Sebuah riwayat yang disampaikan oleh Abu Umamah Al-Bahali, ketika seseorang meninggal dunia dan telah diletakkan di kuburnya, malaikat maut akan mendatanginya dan duduk di dekat kepalanya. Kemudian ia akan menyiksa orang itu dengan satu pukulan yang keras, menggunakan palu besi. Dengan pukulan itu seluruh tubuhnya luluh lantah, dan kuburnya menyalakan api yang menjilat-jilat. Setelah itu malaikat tersebut berkata, berdirilah dengan seizin Allah. Sesaat setelah duduk dengan tegap, orang itu berteriak kencang hingga terdengar oleh segala sesuatu yang ada di antara langit dan bumi, kecuali jin dan manusia. Dengan suara pedih menyayat ia berkata pada malaikat, kenapa engkau berbuat demikian terhadapku? Kenapa engkau menyiksaku seperti ini? Sedangkan aku di dunia dahulu telah melakukan sholat, membayar zakat, dan aku berpuasa di bulan Ramadan. Malaikat menjawab, aku menyiksamu dikarenakan engkau dahulu pernah menjumpai orang yang sedang dianiaya, dan orang itu meminta pertolongan kepadamu, tetapi engkau tidak mau menolongnya. Engkau memang pernah menjalankan sholat, tetapi kamu tidak mencucikan air kencingmu dengan bersih. Berdasarkan keterangan di atas, menjadi jelas bahwa menolong atau membantu orang yang sedang teraniaya adalah wajib hukumnya. Baginda Nabi SAW pernah menegaskan, barang siapa melihat orang yang dianiaya, lalu orang yang teraniaya itu pun minta tolong kepadanya, tapi ia tidak menolongnya, niscaya ia akan disiksa di dalam kuburnya dengan 100 cambukan, dengan cambuk yang berasal dari api neraka. Baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, ada 4 macam manusia yang pada hari kiamat kelak Allah akan membawa mereka di atas mimbar-mimbar dari cahaya, dan kemudian masukkan mereka ke dalam naungan rahmatnya. Salah seorang sahabat bertanya, siapakah mereka itu ya Rasulullah? Beliau menjawab, mereka adalah orang-orang yang menyayangkan. Mereka adalah orang yang mengenyangkan orang yang kelaparan, membantu kebutuhan orang yang berperang di jalan Allah, meringankan beban orang yang lemah, atau menolong orang yang dianiaya. Anas bin Malik menuturkan bahwa baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, ketika seorang mayat telah diletakkan dalam kuburnya dan ditimbun dengan tanah, maka sanak keluarga dan anak-anaknya akan berkata, dia adalah orang yang mulia dan terhormat. Kemudian malaikat yang bertugas mengurus kuburnya berkata, apakah engkau mendengar ucapan mereka itu? Mayat itu menjawab, ya, aku mendengar